Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yuski Alfantori. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code pengenalan wajah menggunakan metode Principal Component Analysis dan Manhattan Distance. Dataset. Nah, dataset yang saya gunakan pada percobaan ini adalah ORL-based dataset, yakni suatu dataset yang terdiri dari 400 gambar wajah seseorang, wajah 40 orang, dengan masing-masing orang memiliki 10 pose berbeda. Ini orang pertama, ini pose 10 orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah pertama yang saya lakukan adalah preprocessing data. Preprocessing data di sini, saya hanya mengubah dari yang awalnya bentuknya citra, saya ubah menjadi bentuk array, yang nantinya saya akan save di satu file .npy yang akan saya gunakan untuk input training. Di sini saya butuh modul NumPy sama modul Matplotlib. Kemudian saya definisikan banyak orang 40, banyak pose 10. Saya buat list kosong, data image. Kemudian saya butuh 2 kali perulangan. Perulangan pertama untuk banyaknya orang, perulangan kedua untuk banyaknya pose. Nah, di dalam perulangan ini, yang saya lakukan adalah, yang pertama, saya ambil pad dari masing-masing gambar, kemudian saya imwrite atau saya upload, dan saya simpan di variabel data untuk sementara. Setelah saya simpan di variabel data, saya masukkan data tersebut ke satu list. Di sini saya sudah buat list kosongan, yakni namanya temp. Kemudian, jalannya perulangannya. Jadi di sini orang pertama sampai 40 orang. Kemudian pose pertama sampai 10 pose. Nah, perulangan pertama akan menjalankan pose pertama sampai 10 pose. Kemudian setelah dia masuk ke list temp untuk orang pertama, pose pertama, dia akan lakukan looping lagi dari sini untuk pose kedua dan lakukan hal yang sama sampai 10 pose. Setelah 10 pose selesai untuk orang pertama, data dari temp ini akan saya masukkan ke list data image, list data image di sini, yang sebelumnya saya ubah, yang awalnya dari list, saya ubah jadi NumPy array. Kemudian looping lagi, ganti increment orang kedua sampai 40 orang, dan seterusnya. Setelah sampai 40 orang, data image di sini saya ubah menjadi NumPy array dengan nama yang sama, masih data image. Kemudian saya save ke dalam satu file yang saya beri nama orlfish.npy. Coba kita jalankan. Nah, proses sudah selesai. Kita lihat di folder yang kita gunakan. Di sini akan langsung terbuat orlfish.npy. Coba kita gunakan, kita upload data sama dengan numpy.load orlfish.npy data.save. Nah, kita bisa lihat di sini ada
dimensi matrik, 4 dimensi matrik. Yang pertama 40 kelas, 40 orang yang mempunyai 10 pose, dan masing-masing gambar tersebut mempunyai tinggi 112 dan lebar 92. Setelah kita buat orlvis.npy ini, kita masuk ke tahap training. Setelah orlvis.npy ini sudah jadi, kita masuk ke tahap training. Nah, di tahap training ini, yang pertama kita lakukan adalah kita upload orlvis.npy yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tampung di variabel data image. Kemudian kita definisikan banyak orang dan banyak pose. Kita ambil dari shape dari data image di orlvis.npy. Maka di sini banyak orangnya sama dengan 40 dan banyak posenya sama dengan 10. Kemudian kita bagi data training dan data testing. Di sini saya baginya data trainingnya adalah 6 pose pertama dari masing-masing orang, dan data testnya adalah sisanya, yakni mulai dari pose ke-7 sampai pose ke-10. Kemudian kita ubah yang awalnya datanya itu masih 2 dimensi, kita jadikan 1 dimensi dengan cara kita buat list data train underscore flat dengan list kosongan. Kemudian kita butuh 2 kali perulangan. Yang pertama, perulangan pertama untuk banyaknya orang, perulangan kedua untuk banyaknya pose. Nah, di sini saya minus 4 karena di sini data trainingnya kita hanya sampai 6 pose. Nah, kemudian data train.flat akan saya masukkan data train indeks orang pertama untuk pose pertama. Di sini saya pakai fungsi flatten untuk menjadikan 1 dimensi. Kemudian looping kedua dari pose pertama masuk ke pose kedua. Jadi saya masukkan lagi data train orang pertama dengan pose kedua, sama kita masukkan 1 dimensi lagi. Hal ini berulang sampai pose terakhir, yaitu pose 6. Kemudian setelah pose 6 selesai, kita ganti ke orang kedua. Begitu seterusnya. Setelah data train.flat ini selesai, kita ubah list data train underscore flat ini menjadi array numpy. Kemudian kita definisikan jumlah sampel yang kita ambil dari data train.flat.shape index 0, ini 240. Kita boleh coba lihat. Data train.flat.shape. Nah, data train flat.shape ini besarnya 240,10304. Nah, jumlah sampelnya 240 dikarenakan satu orang mempunyai. Nah, di sini kenapa bisa sampai 240? Karena di sini ada 40 orang dan masing-masing di sini bisa sampai 240. Jumlah orang di sini adalah jumlah sampel. Karena total dari banyaknya orang adalah 40 orang. Jumlah sampel
Kenapa di sini bisa sampai 240 untuk jumlah sampel? Karena total dari banyaknya orang adalah 40 orang, dan masing-masing orang untuk data training kita ambil 6 pose pertama. Ini 40 kali 6 sama dengan 240. Kemudian kita hitung rata-rata. Menghitung rata-rata dari data train underscore splat. Dengan cara kita pakai numpy.mean, tertampung di variabel mean underscore train. Setelah menghitung rata-rata, kita menghitung zero min. Nah, zero min ini kita hitung untuk setiap nilai data pelatihan yang akan dikurangi dengan nilai data rata-rata. Nah, di sini rata-ratanya adalah satu array atau mean.train berjumlah satu baris agar bisa dikurangi dengan data pelatihan. Karena data pelatihannya berjumlah 240, kita buat matriks yang isinya 0 semua sebanyak data train flat.shape. Yang artinya mean new dimen di sini kita akan membuat matriks dengan besarnya 240 kali 10.304 yang isinya angka 0 semua. Kemudian kita isi semua angka 0 tersebut dengan tiap baris yang kita isi dengan nilai rata-rata yang sudah kita peroleh dari mean underscore train. Setelah kita punya jumlah baris dan kolom yang sama untuk bisa dikurangi, kita bisa menghitung zero min dengan cara kita kurangkan antara data train dengan matriks rata-rata yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita hitung covariance matrix. Menghitung covariance matrix, dengan cara itu kita bisa menghitung covariance matrix dengan cara mengalihkan zero min dengan zero min transpose, yang kemudian nanti dikalikan dengan 1 per jumlah sampel minus 1. Setelah kita dapat covariance matrix, kita bisa menghitung yang namanya eigenvalue dan eigenvector. Di sini saya menggunakan fungsi numpy lineup.age dalam kurung covariance matrix, dan nilai returnnya adalah eigenvalue dan eigenvector yang saya simpan dalam variable value dan variable vector. Kemudian langkah selanjutnya kita urutkan eigenvalue di sini dengan cara index sama dengan np.argsort dalam kurung minus value. Nah, di sini indeks di sini adalah untuk mengurutkan indeksnya, bukan untuk mengurutkan nilainya. Jadi semisal saya punya list nah, maksud dari indeks fungsi dari numpy argsort di sini bukan mengurutkan nilainya, melainkan mengurutkan indeksnya. Saya beri contoh di sini. Saya punya list A sama dengan 14567. Kemudian list tersebut menjadi numpy array. Kemudian saya lakukan operasi np argsort minus a. Tanda minus di sini artinya kita urutkan secara descending, artinya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maka kita dapatkan nilai IND 43210. Yang artinya
Nilai 7 ini akan ditempatkan di indeks pertama, nilai 6 di indeks kedua, nilai 5 di indeks ketiga, dan seterusnya. Setelah kita dapatkan indeks dari nilai eigenvalue yang kita urutkan tersebut secara descending, kita urutkan berdasarkan nilai indeks tersebut. Jadi di sini saya buat variable values dan variable vector. Kemudian kita panggil value, kita urutkan berdasarkan indeksnya. Indeks yang sudah kita dapatkan tadi. Baik untuk eigenvalue dan eigenvector. Setelah kita urutkan eigenvalue dan eigenvector, kemudian kita hitung matrik proyeksi dan matrik bobot. Setelah kita urutkan eigenvalue dan eigenvector, kita bisa menghitung matrik proyeksi dan matrik bobot yang nantinya akan kita gunakan inputan untuk proses testing. Projection matrix di sini kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan data training yang sudah ditranspose dengan eigenvector. Kemudian kita hitung root projection matrixnya dengan cara 1 per akar projection matrix kuadrat yang sudah dijumlahkan. Kemudian kita bisa dapatkan projection matrix di sini dengan cara projection matrix yang sudah kita buat tadi dikalikan dengan root projection matrix. Setelah itu kita bisa hitung bobot matrik atau matrik bobot dengan cara kita kalikan matriks data training dengan projection matrix. Setelah itu sama dengan preprocessing data, kita set projection matrix dan matrik bobot di sini ke dalam satu file ekstensi NPY. Coba kita jalankan. Nah, di sini sudah terbentuk matrik proyeksi dan matrik bobot. Di tahap testing ini, mula-mula kita upload data ORLVS datasetnya, kita tampung di data_image. Kemudian kita definisikan banyak orang, banyak pose, tinggi citra, dan lebar citra dengan mengambil informasi yang ada di ORLVS.npy. Kita juga upload di sini projection matrix.npy dan weight matrix.npy. Kemudian kita bagi data training dan data testing sama seperti data training sebelumnya. Kemudian kita pilih satu gambar yang akan kita tes apakah dia masuk ke kelas berapa. Nah, kemudian kita pilih satu gambar yang akan kita tes untuk penentuan kelas dan juga kemiripan dengan metode Manhattan. Di sini saya pilih orang ke-12, pose ke-10. Jadi di sini saya sarankan untuk memilih pose dari pose ke-7 sampai pose ke-10 karena disitulah sudah saya pisah antara data training dan data testing dengan data testing antara pose ke-7 sampai pose ke-10. Kita upload dan kita tampung di variable image. Kemudian kita ubah tipe datanya yang dari Win8 kita ubah jadi double. Setelah itu kita ubah list tersebut jadi numpy array. Setelah itu kita ubah menjadi satu dimensi dengan cara kita ubah variabel dari image menjadi image flat, lalu kita ubah jadi satu dimensi dengan metode flatten. Setelah ubah
setelah kita ubah jadi satu dimensi, kita menghitung bobot testing. Bobot testing ini diperoleh dari citra yang sudah kita ubah jadi satu dimensi, kita kalikan dengan proyeksi matrik yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu baru kita hitung jarak kemiripan dengan metode Manhattan. Di sini metode Manhattan ada 3 parameter, yakni parameter bobot training, bobot testing, dan juga banyaknya kelas. Kenapa di sini saya mencantumkan 6? Karena data training karena kita hanya menebak bahwasannya data uji yang kita masukkan ini akan mirip dengan 6 dari data training yang sudah kita training. Returnnya berupa kelas dan berupa pose. Nah, metode Manhattan ini berisi absolut di sini fungsinya untuk membuat. Kemudian absolut di sini dengan cara metode Manhattan ini bobot training dan bobot pertama kita hitung jaraknya dengan cara kita mengkurangkan antara bobot training dan bobot testing yang sudah kita absolutkan. Absolut di sini berarti fungsinya tidak ada nilai minus. Kemudian jarak tersebut kita transpose dan kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan semuanya, kita masuk fungsi nampi.arg minus dari list jarak di sini. Nah, fungsi dari nampi arg minus di sini, fungsi nampi.arg min di sini, yakni kita akan mencari nilai paling minimum, tapi sekali lagi bukan nilainya, tapi indeks keberapa. Jadi, semisal kita contohkan, jadi semisal saya punya list 1, 6, 5, 3, 4, 6, 4. Kemudian kita ubah listnya menjadi nampi. Kita ingin mengambil nilai paling terkecil, tapi yang kita cari adalah indeksnya. Kita lakukan fungsi nampi arg min, maka A di sini ya isinya adalah indeks 0. Nah, pedoman indeks ini yang akan kita gunakan untuk mencari gambar ini ada di kelas berapa dan kira-kira mirip dengan pose yang keberapa. Untuk mencari kelas berapa, nilai minimum ini akan kita untuk mencari kelas dari data uji ini atau data tes, nilai minimum ini kita akan bagikan pembagian bulat dengan banyaknya pose. Nah, banyaknya pose di sini karena kita dari data training hanya 6, maka kita inputkan parameter di sini 6. Kemudian pose tes di sini hasil dari nilai minimum yang dimodulus atau sisa bagi dengan banyaknya pose. Kemudian kita return kelas tes dan pose tesnya. Kemudian di sini saya print orang ini akan masuk ke kelas berapa dan pose keberapa, mirip dengan pose keberapa. Lalu saya gunakan metode mode atau modul matplotlib untuk menampilkan gambar dari data uji dan data yang memiliki kedekatan atau jarak paling minimal.
Coba kita jalankan. Di sini saya pilih orang ke-12. Foto pose ke-10. Saya jalankan. Nah, di sini tampak data ujinya dan sebelah kanan adalah data hasil ujinya. Di sini menyatakan hasil orang ke-11. Kenapa di sini ke-11? Karena Python kita mulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi di sini kita anggap dia sama untuk orang ke-12 dan posenya pose ke-6 harusnya. Karena mulai dari 0. Kita coba data yang lain. Kita ambil contoh orang ke-39. Pose nomor 8. Kita jalankan. Ternyata tidak mirip. Di sini pose ke-39, orang ke-39, pose ke-8. Dan hasil tebakannya menyatakan di sini orang ke-21 dengan pose ke-3. Berarti masih ada error. Kemudian kita coba lagi orang ke-7, pose ke-9. Nah, di sini hampir sama, orang yang sama. Pose orang ke-7, pose ke-9. Menurut hasil Manhattan, dia termasuk ke orang ke-7, pose ke-2, pose ke-1, pose ke-2. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.